Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu topik yang menjadi pembahasan diskusi dalam mata kuliah fikih kontemporer atau dalam bahasa kitanya Masailul Fikih di beberapa kampus di perguruan tinggi agama khususnya, ada satu topik yang kita sebut dengan bagaimana hukum bayi tabung dalam pandangan Islam, ya. Teknologi kedokteran belakangan ini memungkinkan orang melakukan pembuahan di luar rahim karena ada satu persoalan, tentu ada masalah dengan rahimnya atau ada masalah titik lemah pada sperma seorang laki-laki ketika melakukan pembuahan di dalam rahim seorang istri atau berbagai pertimbangan lain, maka dunia kedokteran memberikan fasilitas untuk dilakukan pembuahan di luar rahim. Jadi bayi tabung itu seingat saya ya, adalah kalau dalam bahasa kedokteran disebut dengan vitro fertilization, ya. Jadi semacam pembuahan yang dilakukan di luar pembuahan janin, ya, sperma yang dilakukan di luar rahim seorang perempuan. Jadi gambarannya kira-kira ovum dari seorang istri dikeluarkan, lalu kemudian dicampur dengan sperma dari pihak laki-laki dengan proses kedokteran, tentu saja tidak sesederhana ini gambarannya. Lalu setelah berhasil pembuahan itu kemudian dimasukkan lagi di rahim seorang ibu. Nah, itu kira-kira gambaran tentang bayi tabung. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah hukumnya dalam pandangan agama? Lalu bagaimana landasan cara berpikir dan argumentasi metodologi hukumnya? Nah, sebenarnya di MUI sudah memberikan fatwa tentang kebolehan bayi tabung ini. Artinya bahwa ketika ovum yang dikeluarkan itu milik istri yang sah, kemudian dicampur dengan sperma dari suami yang sah, dari suami dan istri, lalu terjadi pembuahan, maka kemudian dimasukkan ke dalam rahim dan kemudian hamil, maka proses yang seperti ini sepanjang sperma dan ovumnya adalah milik suami istri yang sah, maka hukumnya boleh. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak dilakukan pembuahan di dalam rahim? Karena tadi ada persoalan, ya. Ini kan bagian dari ikhtiar dari seorang suami dan istri untuk mendapatkan keturunan. Karena melalui proses normal pembuahan di dalam rahim tidak memungkinkan karena ada masalah misalnya tadi, ya, ada something wrong dengan kesuburan dan seterusnya, maka teknologi kedokteran membantu. Nah, dalam konteks seperti ini, maka saya berpendapat sama dengan hasil fatwa MUI, boleh hukumnya melakukan bayi tabung dengan syarat tadi. Dengan syarat itu adalah percampuran antara ovum dan spermanya suami yang sah. Ada satu kaidah yang sangat populer dalam kaidah fikih itu, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Bahwa dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat, maka sesuatu yang dilarang itu jadi boleh gitu. Tapi tentu artinya apa? Kan kalau dalam kondisi normal ya harusnya pembuahan di dalam rahim, tapi karena ini darurat, maka pengeluaran sperma dan ovum di luar rahim itu menjadi boleh, ya. Itu salah satu kaidah yang menjadi dasar dibolehkannya untuk melakukan bayi tabung, ya. Jadi lagi-lagi harus ada dasar, harus ada alasan kenapa terjadi bayi tabung. Kalau tidak ada dasar, tidak ada alasan, maka menjadi tidak boleh. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, bisa bayi tabung itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh kalau misalnya ada suami istri yang sah, ya, suami istri yang sah, kemudian melakukan sperma dari suami dan ovum dari istri itu dicampur lalu dititipkan kepada perempuan yang lain. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Ada satu hadis yang saya kira sangat populer, la yahillu limri'in ayyasqiya ma'ahu li ghairi zaujati. Tidak dibenarkan seorang laki-laki menyiramkan airnya pada perempuan yang lain. Artinya bahwa kalau walaupun percampurannya itu punya suami istri, karena ditaruhnya di rahim orang lain, hukumnya boleh. Hukumnya tidak boleh, maksudnya hukumnya haram. Jadi saya kira itu. Begitu juga misalnya kalau spermanya diambil dari, apalagi sperma diambil dari orang yang bukan muhrimnya, itu tidak dibenarkan. Nah, itu kira-kira gambaran tentang hukum bayi tabung. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.